Shalom, bertemu kembali dalam ibadah raya 25 Agustus 2024. Berikut kami akan mengumumkan warta gereja selama sepekan. Doa pagi dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pada pukul 5 pagi melalui Zoom. Ibadah keluarga dan KKA dilaksanakan pada hari Rabu sampai dengan Jumat di wilayah masing-masing. Ibadah kaum muda dilaksanakan setiap hari Sabtu pada pukul 7 malam offline dan online melalui Zoom. Ibadah raya dilaksanakan 2 kali. Ibadah raya pertama dilaksanakan pada pukul 9 pagi offline dan online melalui Zoom dan YouTube. Ibadah raya kedua dilaksanakan pada pukul 5 sore offline di gereja. Ibadah sekolah minggu dilaksanakan pada pukul 10.30. Ibadah kaum wanita dilaksanakan hari Sabtu 31 Agustus 2024 pada pukul setengah 4 sore bertempat di gereja. Dewasa muda akan dilaksanakan hari ini pada pukul 7 malam di gereja. Persembahan dapat diberikan melalui amplop persembahan yang telah tersedia di gereja atau dengan men-scan kode QR melalui aplikasi-aplikasi sebagai berikut. Selamat beribadah, Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi buat kita semua. Shalom. Puji nama Tuhan, kita ada di hari ini semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Sebelum kita mulai, ini adalah Harnas kaum pria yang diberi tema Faith Forth by Fire. Jadi iman yang ditempa di dalam api. Kita percaya setiap kita ketika kita mengenal Kristus, ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan mampu untuk membentuk setiap kita dan iman kepercayaan kita akan selalu diuji oleh Tuhan dan kiranya setiap kita boleh punya iman yang kuat di dalam Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri, kita akan membacakan pengakuan iman kita. Pengakuan iman, saya percaya Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan dan tanpa salah, satu-satunya kaidah yang mutlak dan berwenang bagi iman dan perilaku manusia. Allah adalah Esa, hadir secara kekal dalam 3 oknum, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus, ilahi adanya, lahir dari seorang anak darah, hidup tanpa dosa, melakukan mujizat-mujizat, menebus manusia yang berdosa melalui kematiannya, bangkit secara badani, naik ke surga dan dimuliakan sebelah kanan Allah Bapa, akan datang kembali ke bumi dalam kuasa dan kemuliaan untuk memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Oleh pelanggaran satu orang, dosa telah masuk ke dalam dunia dan maut sebab dosa. Demikianlah maut telah menimpa semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Keampunan dan penyucian dari dosa hanyalah melalui pertobatan dan iman kepada kuasa penyucian darah Kristus. Haruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus mutlak perlu bagi keselamatan seseorang. Karya penebusan Kristus di atas salib menyediakan kesembuhan bagi tubuh manusia melalui doa dan iman. Pengudusan dikerjakan oleh Roh Kudus yang mendiami orang percaya. Baptisan Roh Kudus menurut Kisah Para Rasul 2 ayat 4 dikaruniakan kepada orang beriman yang memohon kepada Allah. Pengangkatan gereja pada waktu kedatangan Kristus di awan-awan merupakan pengharapan yang bahagia bagi orang-orang percaya. Kebangkitan tubuh bagi orang-orang percaya maupun yang tidak percaya, yang pertama untuk menerima hidup yang kekal, dan yang kedua untuk menerima hukuman yang kekal. Kami hadir di tempat ini Tuhan bukan karena apa yang ada di luar kami, tetapi kami punya kerinduan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, Tuhan akan melawat setiap kami, Tuhan akan membawa terobosan-terobosan di dalam setiap kehidupan kami. Kami mau meninggalkan sejenak permasalahan kami mau meninggalkan sejenak pergumulan kami, dan kami mau terus memuji, memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan hadir, Tuhan akan bertahta di tengah-tengah pujian kami, dan kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan, sehingga nama Tuhan boleh terus dipermuliakan. Kiranya Tuhan akan melawat setiap kami, Tuhan akan memberkati setiap kami, dan apa yang kami kerjakan boleh Tuhan disenangkan melalui segala sesuatunya. Kami serahkan ibadah ini mulai dari awal, pertengahan hingga sampai pada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Ada sukacita, kita percaya ketika Allah ada di dalam setiap kehidupan kita, kita merasakan kasih Tuhan di dalam setiap kita, dan kita rasakan kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Sungguh nyata kasih-Mu Tuhan. Kita berikan kemuliaan pada Tuhan, sebab Tuhan adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang selalu menyertai, Tuhan yang selalu menolong setiap kita. Seindahnya pelangi, secerahnya
selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Walau badai menghadang, kami tetap ada di dalam Engkau Tuhan. Walau bumi bergoncang, kami mau terus percaya Engkaulah Yesus, Engkaulah Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Katakan, walau badai menghadang, walau badai menghadang, dan bumi pun bergoncang, namun Kau yang setia menjagaku selamanya. Katakan, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Kita percaya begitu nyata kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Yang merasakan kasih Tuhan, mari kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Tuhan baik di dalam setiap kehidupan. Ku nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Amin. Kaulah yang menebus setiap kami Tuhan. Kaulah yang memberkati setiap kami. Hatiku hanya sekali lagi katakan, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah segenap hati kami, segenap hatiku hanyalah. Ini yang menjadi komitmen setiap kami Tuhan. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Ini jadi komitmen setiap kami. Sebab kita percaya ketika kasih Tuhan nyata di dalam kehidupan kita, hidup kita tak akan sama, berbeda dari sebelum kita mengenal Tuhan. Sebab ketika Tuhan mengubah hati kita, ketika Tuhan mengubah hidup kita percaya hidup kita tak akan sama lagi. Haleluya Yesus. Hidup kami tak akan sama Tuhan, sebab Kaulah satu-satunya. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku. Hidupku takkan sama. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran, Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau
Engkau keyakinanku untuk bersinar. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kita percaya ketika Allah ada di dalam setiap hidup kita takkan sama seperti dunia ini. Oleh karena itu kiranya setiap kita boleh katakan, Kaulah alasan kami Tuhan. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan. Katakan dengan sepenuh hati kita, Kaulah alasan. Haleluya Yesus. Ini komitmen setiap kami Tuhan. Hanya sebab Kaulah alasan. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Sekali lagi berikan kemuliaan kepada Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan menyaksikan persembahan dari kaum pria. Kaum pria akan maju ke depan. Saya ibu-ibu nggak semangat ini. Bisa nggak sih Mas? Kita orang semangat ya. Salam Bapak Ibu. Loh, yang semangat sini semua. Kita bapak-bapak bagus-bagus dari semangat semua. Betul ya? Karena kita totalitas untuk melayani pada saat pagi hari ini. Kita berserah kepada Tuhan, kita melayani, kita ambil bagian, kaum pria tidak kalah dengan yang lain. Bapak Ibu. Sedikit akan saya bacakan untuk Harnas Kaum Pria Nasional. Ini yang tadi sudah disampaikan sama Mas Yodi, untuk temanya adalah iman yang ditempa api. Kok saya kelihatannya kok iman yang ditempa api. Kalau saya ingin sedikit sampaikan ini kok pinginnya saya iman yang diuji oleh api. Jadi nanti kaum pria ini lebih hari lebih semangat, lebih hari lebih dipakai dengan Tuhan, sehingga semua yang tergabung di dalam kaum pria GSCA Immanuel Boyolali bisa bergabung bersama di dalam setiap ibadah dan kegiatan apapun itu yang dijadwalkan oleh kaum pria. Ingin saya bacakan bahwa tujuan Harnas Kaum Pria dari nasional yang pertama adalah pelayanan kaum pria di Indonesia dapat maju dan berkembang. Setuju atau tidak? Sangat setuju ya. Jadi kaum pria di Indonesia dapat melayani, maju dan berkembang. Yang kedua, membangkitkan kecintaan jemaat khususnya kaum pria terhadap pelayanan. Jadi mungkin pelayanan kita kaum pria ini tambah semangat, tambah dipakai, dan kita seperti kita sebenarnya kemarin tidak ingin kita pakai jas ada 1, 2 kurang duit dan lain sebagainya. Tapi kita usahakan maksimal untuk melayani, tampil secara prima pada saat pagi hari ini. Betul ya Bapak Ibu? Yang kedua adalah mendorong para gembala sidang supaya bisa memberi perhatian lebih kepada pelayanan kaum pria di gereja yang ada. Jadi mendorong pelayanan kaum pria di setiap pelayanan-pelayanan. Yang keempat adalah memotivasi gereja dalam menopang pelayanan komunitas pria dan
kesempatan pria-pria melayani untuk segala bagian di dalam setiap ibadah-ibadah yang ada. Bapak Ibu, kami juga sering dilibatkan di dalam setiap pelayanan. Kami juga mungkin nanti suatu saat juga diberi waktu khusus untuk melayani. Tidak hanya di Harnas kaum pria, tetapi kami siap kalau diberi waktu untuk pelayanan di setiap ibadah. Kami yang tergabung di dalam kaum pria GSJA Immanuel Boyolali berkeinginan kita kaum pria bisa menjadi motivasi untuk gereja-gereja yang lain di sekitar Boyolali, begitu juga motivasi untuk gereja-gereja Gereja Sidang Jemaat Allah Immanuel yang ada. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala Sidang, staf pastoral, begitu juga tidak lupa dan kami aturkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu yang telah mendorong bapak-bapak memberi waktu yang terbaik untuk bersama-sama bergabung di setiap ibadah-ibadah kaum pria. Saya kira bapak-bapak ya, yang mungkin nanti kurang aktif, sebetulnya semua sudah bergabung Bu, tetapi ada yang kurang aktif di dalam setiap pelayanan, nanti kita bisa bersama-sama bergabung di dalam setiap pelayanan-pelayanan yang ada. Begitu juga untuk ibadah kaum pria ini kita laksanakan setiap hari Selasa minggu kedua. Setiap hari Selasa minggu kedua. Dan ini 1 tahun berkala jadwal sudah ada. Kita tidak membagi jadwal, tapi yang mungkin berkenan ketempatan untuk ibadah di situ dengan tulus hati, dengan kerelaan menulis sendiri. Saya di bulan ini, saya di bulan ini, dan saya di bulan ini. Untuk tahun 2024 sudah penuh, nanti tinggal di 2025. Terima kasih. Sudah siap ya? Begitu saya ingin sampaikan dari kaum pria. Pria integritas. Aduh. Pria integritas. Sekali lagi. Pria integritas bersatu. Gereja maju. Sip.
Puji nama Tuhan, kiranya melalui persembahan Mars dari kaum pria boleh menjadi semangat, bukan hanya buat kaum pria tetapi slogan dari pusat ketika kaum pria integritas bersatu, kita percaya gereja maju, dan ketika gereja maju, pria integritas bersatu. Sebelum kita memberikan persembahan, saya mengundang setiap kaum pria untuk bangkit berdiri. Ada satu slogan. Ikrar dari kaum pria. Kalau kaum muda kan ada dasar ikrar kaum muda utusan Kristus. Ini ada ikrar kaum pria integritas. Saya mengundang setiap kaum pria boleh bangkit berdiri. Kaum pria bangkit berdiri di tempat saja. Ayo dong, ayo, Pak Daniel, Bapak Yitno. Yang merasa pria ini dari yang bapak-bapak sampai anak-anak yang pria bangkit berdiri. Oke, nanti ikrarnya saya ngomong dulu, nanti bapak-bapak boleh menirukan apa yang saya katakan. Ikrar pria integritas GSYA. Ikrar pria integritas GSYA. Kami pria integritas GSYA. Kami pria integritas GSYA. Adalah pria yang takut akan Tuhan. Adalah pria yang takut akan Tuhan. Beribadah kepadanya dengan tulus. Beribadah kepadanya dengan tulus. Ikhlas, setia, dan memiliki kasih Kristus. Ikhlas, setia, dan memiliki kasih Kristus. 2. Kami pria integritas GSYA. Kami pria integritas GSYA. Adalah pria yang dipulihkan. Adalah pria yang dipulihkan. Diberkati. Diberkati. Taat. Hidup bahagia menurut jalan kebenaran. Hidup bahagia menurut jalan kebenaran. Yang ditunjukkan oleh firman Allah. Yang ditunjukkan oleh firman Allah. 3. Kami pria integritas GSYA. Kami pria integritas GSYA. Adalah pria yang melangkah dengan iman. Adalah pria yang melangkah dengan iman. Dan hikmat dari Roh Kudus. Dan hikmat dari Roh Kudus. Serta hadir di tengah dunia. Serta hadir di tengah dunia. Untuk menegakkan keadilan. Untuk menegakkan keadilan. Dan menaburkan damai sejahtera. Dan menaburkan damai sejahtera. 4. Kami pria integritas GSYA. Kami pria integritas GSYA. Adalah pria yang berani dan kuat. Adalah pria yang berani dan kuat. Berprinsip untuk maju memimpin dalam kekudusan. Berprinsip untuk maju dalam kekudusan. Mencapai kehendak dan tujuan ilahi. Mencapai kehendak dan tujuan ilahi. 5. Kami pria integritas GSYA. Kami pria integritas GSYA. Adalah pria yang terus diubahkan. Adalah pria yang terus diubahkan. Dan diperbarui untuk mempersembahkan diri. Dan diperbarui untuk mempersembahkan diri. Siap melayani Tuhan Yesus Kristus. Siap melayani Tuhan Yesus Kristus. Serta bertanggung jawab menjadi agen pembawa perubahan. Serta bertanggung jawab menjadi agen perubahan. Amin. Sekali lagi, kami pria integritas bersatu. Bapak-bapak katakan gereja maju. Kalau saya ngomong gereja maju, pria integritas bersatu. Oke? Pria integritas bersatu. Gereja maju. Pria integritas bersatu. Gereja maju. Gereja maju. Pria integritas bersatu. Gereja maju. Pria integritas bersatu. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Kiranya ini bukan hanya ikrar yang disebutkan atau dikatakan di gereja ini saja, tetapi ini menjadi ikrar buat setiap kita kaum pria. Kita akan menjadi kaum pria yang memiliki kasih. Jadi ada 5 poin: kasih, kebenaran, kemudian keadilan, kekudusan, dan bertanggung jawab. Kiranya itu boleh ada di dalam setiap kehidupan kita kaum pria. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Hari ini setiap hari Nas ada 2 kali persembahan. Nanti ada 1 persembahan diedarkan, kemudian nanti ada 1 persembahan yang akan dikirim ke Departemen Kaum Pria, dan Bapak Ibu boleh memberikan persembahan nanti yang kedua di depan, di kotak depan. Mari kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, tiba saatnya kami akan memberikan persembahan Tuhan
Engkau akan sucikan setiap persembahan yang kami berikan, kiranya dapat guna bagi pelayananmu di tempat ini. Kiranya seluruh jemaat Engkau akan berkati setiap pencaharian mereka masing-masing Tuhan. Setiap kami kiranya akan memberikan kelancaran rezeki di mana kami berada. Kiranya segala dosa dan kesalahan kami Engkau telah mengampuni. Terima kasih Tuhan, kiranya persembahan ini dapat kami berikan dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita kecap dan kita lihat betapa baiknya Tuhan di dalam setiap kehidupan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari kita kecap, mari kita lihat kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setianya, setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Yang sudah memberi, saya undang kita bangkit berdiri. Siku Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Kami mau terus mengecap, kami mau terus melihat kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami rindu Tuhan, hidup kami boleh menggenapi firman Tuhan. Apa yang Tuhan ingin kerjakan di dalam setiap kehidupan kami. Kami rindu Tuhan, Engkau Allah yang akan mengerjakannya di dalam setiap kehidupan kami. Haleluya Yesus. Sebab Engkau Allah yang bersama dengan kami. Engkau Allah yang akan berjalan di dalam setiap kehidupan kami. Haleluya Yesus. Hidupku menggenapi firman. Ini yang jadi kerinduan setiap kami Tuhan. Sebab Engkau Allah yang bersama dengan kami. Jadi bukti kebesaran. Katakan, oh hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sebab Engkau Allah yang sempurna di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, Kau sempurna.
Engkau Allah yang sempurna dalam setiap rancangan-Mu, di dalam setiap rencana-Mu Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami. Murnikan setiap kami, sebab Engkau Allah yang sempurna. Tuhan, Engkau sempurna dalam setiap rencana-Mu. Dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Katakan, hidupku menggenapi firman. Kami mau terus menggenapi rencana-Mu Tuhan. Di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Kami mau menggenapi firman-Mu. Haleluya. Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, sehingga segala rencana Tuhan dapat dikerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Sebab Allah yang akan ada di dalam setiap kehidupan kita. Sebab Allah yang akan menyertai kehidupan kita. Mujizat Tuhan akan dikerjakan. Terobosan-terobosan Tuhan akan dilakukan di dalam setiap kehidupan kita. Asalkan kita percaya, kiranya setiap kita boleh menggenapi rencana Tuhan. Haleluya Yesus. Tanda mujizat terjadi di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sebab kami percaya Kau Allah yang bersama dengan setiap kami. Sebab kami percaya Kau Allah yang ada di dalam setiap kehidupan kami. Menolong kami, menyertai setiap kami, memberkati setiap kami. Katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Ini komitmen kami Tuhan. Kami rindu terus melihat mujizat Tuhan terjadi. Sebab Engkau Allah yang bersama kami. Engkau Allah yang ada di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Jadi bukti kebesaran. Katakan, hidupku menggenapi firman. Haleluya Yesus. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Ini yang menjadi komitmen setiap kami Tuhan. Setiap hidup kami menggenapi rencana, menggenapi rancangan Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, rancangan-Mu adalah rancangan yang membawa kami ke dalam hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Rancangan-Mu adalah bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang akan membawa kami untuk semakin dekat dengan Tuhan. Kiranya Tuhan akan bertata di dalam setiap kehidupan kami. Kami mau siapkan hati kami siapkan hidup kami untuk kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Dan kiranya firman-Mu boleh
menjadi alat yang dipakai Tuhan untuk merubah setiap kehidupan kami, sehingga kami semakin menjadi orang-orang yang terus diperbarui oleh Kristus. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kiranya Tuhan akan memberkati hamba-Nya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga apa yang disampaikan boleh menjadi kekuatan yang baru di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Pria integritas? Yes. Pria integritas? Pria integritas? Pria integritas? Dahsyat. Suatu yel-yel bukan hanya untuk menyemangati, tapi ada esensinya. Bagaimana ketika kita menjadi kaum pria yang berintegritas di GSJA, harapannya ada sesuatu yang dahsyat terjadi. Dahsyat di mana? Di rumah, di lingkungan, di tempat kerja, di gereja. Pengaruh positif dari kaum pria yang termasuk di dalam kaum pria integritas di GSJA kiranya akan berdampak dahsyat. Kita punya dampak, impact kepada lingkungan kita, keluarga kita, tempat kerja, dan akhirnya amanat agung Tuhan. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu terjadi kepada semua orang di muka bumi. Ada amin Bapak Ibu? Jadi bukan sekedar untuk keberhasilan kaum pria saja, tetapi bagi kita semua. Makanya tadi dikatakan pria integritas bersatu, gereja maju. Harapannya setiap pria yang hari ini boleh hadir, kalau belum bisa bergabung dengan, sebelumnya belum bergabung dengan kegiatan kaum pria, kiranya Bapak nanti boleh datang. Dan yang saya mau minta bantuan kepada ibu-ibu. Kalau jadwal kaum pria diumumkan, ingatkan suamimu untuk berangkat. Jangan disuruh tidur dulu. Walau ora popo sesasi pisan bulan berikutnya iji eneng. Bukan. Tapi mari didolong. Pak, nanti kaum pria loh, jangan lupa. Jadi ini pentingnya di dalam keluarga kita saling mendorong. Kalau ada bapak-bapak kaum pria yang nantinya aktif dibangun oleh firman Tuhan bersama-sama dengan komunitasnya, saya yakin dan percaya. Saya juga mengawasi Bapak Ibu. Jadi kalau ada kaum pria kumpul, saya pasti ada, dan Ibu Gembala juga menyertai kita semua. Jadi bapak-bapaknya nggak bakalan neko-neko. Kaum pria ini kerjaannya merenungkan firman Tuhan, sharing satu dengan yang lain. Supaya apa sih? Supaya semua kaum pria integritas berhasil bersama Tuhan. Semua siap mendukung kaum pria integritas di GSJA Boyolali berhasil? Keberhasilan mereka bukan keberhasilan kaum pria saja, tetapi akan menjadi keberhasilan kolektif di dalam keluargamu, di dalam gereja, bahkan kaum pria integritas. Kaum pria di Indonesia GSJA boleh berdampak bagi Indonesia, bahkan ke luar negeri, amin. Hari-hari ini Bapak Ibu boleh lihat, ketua kita Bapak Arif Multi, khotbah nggak bukan sekedar hanya di Indonesia sekarang. Beliau pergi ke luar negeri, banyak orang yang mengundang, kenapa? Saatnya Indonesia bukan hanya menerima berkat, tapi juga memberkati bangsa-bangsa, amin. Kalau kita sudah menerima berkat Tuhan di dalam hidup kita sudah menikmati pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita nggak mau begini terus. Tapi kita mau memberi sesuatu bagi kemuliaan nama Tuhan. Hari ini judulnya yang diberikan oleh kaum pria pusat, Fight Force by Fire. Dimurnikan dengan iman, ditempa dengan iman, dengan api, mulutnya sama otaknya nggak sinkron. Jadi pria yang memiliki iman yang murni. Pria yang memiliki iman yang murni. Kalau sesuatu yang murni itu bercampur dengan yang lain, perlu diadakan suatu proses supaya terjadi pemurnian ini. Kalau di sekitar kita yang dekat, kita nggak ada smelter, kita nggak ada pengecoran logam, tapi yang saya waktu kecil lihat adalah tukang pandai. Ada yang pernah lihat tukang pandai? Tukang mukulin arit itu, besi, nah supaya jadi arit, besi nanti jadi pacul dan sebagainya, dibakar di situ.
Tapi itu modalnya sudah besi, sudah rel kereta api, sudah potongan-potongan besi. Tapi kalau modalnya dari tanah, ada biji di situ, harus dipanaskan. Dan kenapa harus dipanaskan? Tiap-tiap logam memiliki panas yang berbeda-beda. Singkat cerita, yang satu sudah mencair, yang satu belum, yang satu mulai menguap, yang satu belum. Akhirnya berat jenisnya berbeda, yang satu ke atas, yang satu ke bawah. Singkat cerita, dengan proses pengapian ini, nanti akan terjadi pemisahan antara biji yang dimaksud dengan biji yang lain. Bapak Ibu juga begitu. Di dalam masa penampian, kaum pria boleh sama-sama setia pergi kebaktian, sama-sama setia pelayanan di gereja, sama-sama percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, sama-sama membaca Alkitab, sama-sama berdoa. Tapi nanti akan kelihatan ketika masa uji itu, masa pemurnian itu datang di dalam hidupmu. Yang satu menemui tantangan geletak, yang satu menamai tantangan malah ambruk, yang satu menemui tantangan murtad, yang satu menemui tantangan kemenangan besar terjadi bersama Tuhan Yesus. Akan berbeda. Nah, hari ini kaum pria dengan iman yang murni, seperti apa yang dimaksud? Bagaimana iman yang murni itu? Ada seorang anak kecil meminta uang 100 kepada orang tuanya, minta uang 100, gampang didapat. Berikutnya dia punya keinginan membeli suatu benda. Ini saya cerita zaman saya gitu aja ya. Karena kalau zamannya yang sekarang saya nggak tahu keinginan yang mahal itu apa. Jadi kalau saya dulu waktu kecil itu ada Nintendo. Kalau sekarang nggak tahu PlayStation kah, multiplayer apa itu, game-game online itu. Tapi zaman saya waktu itu Nintendo. Saya punya tetangga sudah punya. Dia punya TV tabung besar, ada Nintendo, main. Asik gitu. Dulu saya bercita-cita, nggak bisa beli Nintendo, saya beli Tetris, Gamebot. Game bahasa saya itu bukan Game Watch tapi Gamebot. Aku pokoknya pengen Gamebot Tetris. Saya canangkan dalam diri saya, pengen Gamebot Tetris. Gimana caranya? Uang sangu? Apa itu? Kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang libur, kadang-kadang dikasih. Pergi kemana, kadang-kali uangnya dipakai untuk yang lain. Pokoknya saya harus beli Gamebot. Jadi sampai sekarang masih saya simpan, karena Gamebot itu hasil saya mencari uang sendiri untuk beli Gamebot itu. Ada target yang mau saya capai, ada usaha yang saya kerjakan, singkat cerita Gamebot itu ada di tangan. Setelah ada di tangan, ternyata enggak sespesial ketika saya membayangkan, wos ngumpul ke semangat, pokoknya saya punya, bosen. Setelah level demi level selesai, udah, enough. Tapi beda kalau ini pemurnian yang ada di dalam Tuhan. Selain nanti bermanfaat di dunia ini, Bapak Ibu menang dari segala tantanganmu, berikutnya mengantarkan kita sampai ke dalam surga. Bapak Ibu mau menang sampai ke dalam surga? Atau cuma hari ini engkau menang mendapatkan mobil, engkau menang mendapatkan motor, engkau menang mendapatkan suami yang ganteng-ganteng tadi. Wah, beri tepuk tangan buat kaum pria kita dulu ya. Saya nggak di depan berarti nggak ganteng. Istri saya salah berdoa. Dia cuma bilang ketika berdoa, saya sharing sedikit. Boleh ya Maya? Jadi waktu setelah menikah, ada renungan pertama kali yang saya tanyakan ke istri adalah, Mah, kenapa memilih saya? Bagaimana ini proses itu terjadi? Dia bilang, saya berdoa mencari suami yang takut akan Tuhan. Setuju ya? Salahnya dia nggak minta yang ganteng, makanya dapatnya yang begini. Ya, jadi saya sering dorong untuk kaum muda kalau berdoa yang spesifik, lengkap. Dan sama-sama kami berdoa dijawab Tuhan. Saya minta istri yang cerdas, ini Tuhan berikan. Ketika saya ngomong itu nggak pusing mupeng-mupeng dulu baru ngerti gitu. Bahkan saya kedip aja dia udah ngerti, oh kayak ngelak. Bahkan saya belum bilang, istri saya sudah membawakan minuman air dalam kemasan dingin untuk saya minum. Beri tepuk tangan buat istri-istri kita ya. Kok lemes, bapak-bapaknya mana? Beri tepuk tangan buat istri-istri kita.
yang sudah bikinin teh, yang sudah bikinin nasimu, yang sudah membantu menyiapkan baju mungkin, yang memberi senyum yang terbaik di dalam hidupmu, yang sudah memberikan keturunan bagi hidupmu. Banyak hal berkat yang sudah diberikan melalui istri. Sayangi istrimu masing-masing, amin. Sampai hari Tuhan memanggil kita, nggak tahu siapa yang duluan. Nggak tahu siapa yang duluan, tapi kita mau tujuan kita tetap ini, iman yang tahan uji dalam panasnya pencobaan. Kalau iman yang tahan uji dengan masa-masa bulan madu, mah asik gitu. Iman yang tahan uji dalam masa-masa banyak duit mah enak. Ada duit papaku sayang, nggak ada duit papaku tendang. Wah ini bahaya ini. Ada yang begitu istri-istri? Oh enggak ya, peluk terus, oke? Saya juga mau mendorong gitu, jangan-jangan kaum pria di sini sering sregep datang kaum pria itu karena mau meninggalkan istri di rumah. Wah bosen, neng rumah terus, mumpung kaum pria. Mah aku kaum pria ya, minggu pertama kaum pria, minggu kedua kaum pria, minggu ketiga kaum pria. Tanya ke Mas Andri, bener gak ada jadwal kaum pria? Iya. Kesepakatannya minggu kedua, Selasa, di minggu kedua ada kebaktian kaum pria. Kalau suami memulai izin setiap hari kebaktian kaum pria, tanyakan ini. Jangan-jangan dia melenceng kemana itu ya. Tapi bapak-bapak di sini yang setia, saya lihat bukan yang seperti itu. Amin ya. Bapak-bapak di sini saya lihat ada yang luar biasa. Pagi-pagi bangun membantu istri, menyiapkan makanan. Ada loh. Ada bapak-bapak di sini yang ikut cuci-cuci, membersihkan rumah. Ada bapak-bapak di sini yang ikut membantu buang sampah. Ini bapak-bapak yang luar biasa, pria-pria integritas. Jadi bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anak, kalau bapakmu dipercaya di lingkungan RT-mu, bahasa Jawa ini apa? Mikul dhuwur mendem jero. Do you understand about this? Ya, mikul dhuwur mendem jero, yaitu artinya ditinggikan dan dibanting. Bukan ya. Jadi apa kelebihan dari orang tuamu, mari kita angkat. Kekurangan orang tua kita, suamimu, mari kita tutup dengan penolong-penolong yang ada di rumah. Mungkin suamimu gak bisa masak, kamu bisa masak. Saling sinkronisasi, suaminya isah-isah, istrinya masak. Banyak hal kita bisa sinergis. Saya bersyukur punya istri yang suka makan. Saya bersyukur karena ada yang makan masakan saya. Saya ini suka masak. Jadi selain saya dokter hewan, saya juga melayani di tempat ini, saya ini suka masak. Mungkin belum semua jemaat merasakan masakan saya. Oh, tapi kapan hari saya sudah masak capcay di sini ya? Mungkin sebagian sudah merasakan. Ibu saya pernah merasakan, mertua saya pernah merasakan, nggak tahu. Tak tekoni ngomong enak, bawa dia apa ngerti. Iya kan? Yang penting saya masak, kalau masakan habis, itu menyenangkan. Amin, kaum wanita yang suka masak. Jadi kalau masak habis itu, emosinya itu cuma di permukaan. Mangan kok dua kemen, padahal bangga. Yes, masakanku dimasak. Iya kan? Wanita itu begitu, disajikan, neng omah teko tinggal turu, esok basi. Wah, sesok meneh rata masake. Jadi kaum pria, kalau sudah disediakan oleh istrimu, sudah disiapkan, hargai. Mbuh mau neng dalan, kalau bapak saya dulu begitu. Buka rahasia dia Bu ya. Ibu saya itu menyiapkan masakan pagi, siang, sore untuk anak-anak suami makan. Tapi bapak, ayo siapa yang pernah jajan sama almarhum Pak Titus? Angkat tangan. Jadi kalau keluar rumah, mau makan sekalipun, datang ke rumah dikasih makan, wajib makan lagi. Selain menyenangkan yang di rumah, gizinya tambah. Gizinya ini. Enggak ya. Jadi saya waktu ke rumah mbah saya dulu, kami itu tidak boleh geragas, tidak boleh gerangsang makan gila-gilaan, tidak boleh. Jadi disuruh makan dulu. Tahu nanti di sana itu makan, tapi disuruh makan dulu. Anak Pak Titus kok gerangsang gitu, enggak. Tapi enggak enaknya apa? Kita sudah senang makan, ngedepi makanan, enggak boleh. Saya sudah makan, makanannya enggak enak, enggak bisa.
hadapan kita ada makanan apa? Ambil piring sendok, ambil makan. Hasilnya apa? Ada sesuatu yang luar biasa yang di rumah sana. Wah, nek mboyo lali teko ki, gowo-gowo mangan dhewe. Ya enggak begitu. Jadi asik gitu. Jadi yang di rumah, bapak-bapak semuanya, kalau kamu makan di luar, ingat istrimu yang di rumah. Bawain pulang maksudnya. Bukan, wah mau mangan coba, gue mangan double di rumah. Gayanya diet, tapi enggak. Bukan begitu ya. Jadi yang wanita-wanita, mungkin juga kita harus berpengertian. Suamimu bekerja di luar, mungkin harus menemani tamunya untuk entertain, koleganya untuk menyenangkan hati mereka. Ada juga waktu-waktu makan. Ketika pulang kelihatan kurang nafsu, yojo diamuk. Masalahnya mungkin sekuareken atau di pekerjaan ada masalah. Di rumah jangan kita marahin lagi. Buat suasana rumahmu tuh homey. Bahasanya anak sekarang. Jangan sampai, nih yang kaum muda. Gereja ini jadi tempat pelampiasan atau kalian memang senang di gereja? Gerejaku adalah rumahku katanya anak-anak muda itu. Kemarin saya mendengar satu kata yang cukup menggelitik saya. Mereka kayaknya kurang kerjaan. Aduh, ini besok setelah nggak ada kegiatan ulang tahun, saya nggak ke gereja dong. Biasanya tiap hari ke gereja, jadi nggak ke gereja. Ini harapannya kita seperti Daud yang setiap hari merindukan 1 hari lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Kiranya terjadi bukan hanya di kaum muda, tapi kaum pria integritas juga begitu. Banyak hal di gereja ini yang perlu perhatian. Mungkin kita nggak harus panggil tukang untuk mengerjakan. Yang seperti ini sebenarnya hal kecil ya. Saya kalau nggak melihat diri saya yang extra large, saya ada panjat ini. Ini untuk pasang apa ini? Penghalang ini, udara luar panas masuk. Mungkin saya dulu semangat panjat begini pun nekat lah. Tapi kalau sekarang mengingat beratnya 3 digit, rangkanya ini semplok apa enggak, tangganya kuat apa enggak. Jadi saya mohon bantuan nanti kalau itu. Kalau saya dilarang panjat-panjat, saya bantu panjat-panjat. Kalau enggak ya sudah nekat juga. Apa yang bisa saya kerjakan untuk Tuhan? Jadi hari ini di sini Pak Yodi sendiri di gereja ini, wanita-wanita mungkin melihat, wah kok berantakan begitu. Ngelihat berantakan apa susahnya kalau nata daripada komen dulu. Kalau ngelihat ada catnya mengelupas, wah sesuatu kok ke cat tak cete. Tapi ya konfirmasi sama Pak Warto daripada engkau dicat dirubah disengeni. Ini kita mau kerjakan. Iman yang tahan uji dari lingkungan kita yang terdekat, dari rumah tanggamu, dari lingkungan terdekatmu. Kiranya boleh senantiasa kita bersinergi. Kita mau buka ayat firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 6 sampai 7. Satu Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Oke, kita mau bangkit berdiri, kita baca ayat ini menjadi bagian tema kita. 1, 2, 3. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan. Silakan duduk. Ada hal-hal yang istimewa yang perlu kita kerjakan. Banyak hal yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita, tapi ada hal-hal yang harus kita kerjakan. Jemaat ini yang menerima surat ini, mereka sedang mengalami duka cita. Kalau mengalami duka cita, yang diharapkan adalah obat dari duka citanya. Kalau kesusahan, harapannya adalah mendapatkan pertolongannya. Kalau kita mengalami kesulitan, ayat yang dirindukan, pencobaan alami, yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Dia akan memberi jalan keluar. Tapi kalau firman Tuhan ini datang di dalam hidupmu, pas Bapak Ibu lagi sedih. Coba tampilkan ulang. Yang 6, nih.
bergembiralah akan hal yang kau alami. Padahal baru duka cita. Bapak Ibu siap? Lagi randedet, kon bersuka cita. Lagi randedet, jangan khawatir. Lagi randedet, serahkanlah segala sesuatu kepada Tuhan. Kok ora-ono jawabane. Tapi kalau engkau berserah penuh kepada Tuhan, saya tahu apa artinya enggak punya duit. Saya tahu apa artinya harus membayar sekolah berdoa dulu. Saya tahu apa artinya mangan nggo sesuk kuwi raneng sing arti pangan gitu ya bahasane. Jadi untuk makanan hari ini, berjuang hari ini, besok enggak tahu gimana lagi. Tapi bersama Yesus yang saya rasakan, kecukupan, kelimpahan terjadi. Bapak Ibu siap hidupmu bersama Yesus senantiasa? Kalau kita semua ini berasal dari Tuhan, mari kita hidupnya bersama Tuhan. Karena apa? Untuk kemuliaannya pasti Tuhan akan sokong. Jadi segala sesuatu yang saya rindukan di dalam hidup saya memberi gini. Misalnya saya mau memiliki motor yang saya sering ceritakan, gampang. Ketika saya pengen motor untuk suka-suka cita saya sendiri, Tuhan gak kasih. Tapi ketika saya punya motor pengen ngantar Pak Pendeta pergi ke pelayanan kemanapun, yang terjadi apa? Tuhan kasih. Ketika saya pengen main musik seperti teman saya yang bisa manggung di depan, saya gak bisa main musik. Tapi ketika saya merindukan untuk main musik bagi nama Tuhan, sampai sekarang cari pengganti belum ketemu. Iya kan? Ada sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang indah yang akan diproses Tuhan. Mungkin di titik limit terbawah kita akan sulit, tapi kita ingat Paulus dan teman sekerjanya ketika di penjara dia tetap bisa memuji nama Tuhan. Nanti di dalam hidupmu ketika ada sukacita di dalam hidupmu, iman yang Tuhan uji dalam panasnya pencobaan ini kiranya boleh terjadi di dalam setiap pribadi. Karena apa? Kemurnian imanmu akan terlihat. Ketika panas itu, saya pernah melihat proses boiling, ini apa namanya? Saya lupa namanya. Kalau daun digodok, diambil minyaknya itu apa proses namanya? Penyulingan. Nanti akan di permukaan, diambil yang paling atas itu, itulah kemurniannya. Digodok berjam-jam, diuapkan dulu, dipindahkan ke sebelah, disuling jadi yang murni. Akhirnya menjadi barang yang mahal. Bapak Ibu ketika dimurnikan, kita campur dengan yang lain, dengan segala apa yang kita punya. Mungkin rasa-rasanya cuma flat-flat saja. Tapi ketika engkau mulai dimurnikan, terang emasmu mulai kelihatan. Wah, kayak jadi orang Kristen luar biasa. Kerja bakti paling nomor 1. Resik-resik ora omahe tok, sak kampung diresiki. Ada amin? Tepuk tangan buat kita semua, yuk. Mau semangat membersihkan kampungmu masing-masing? Kalau ngelihat di tenggamu ada plastik bercecer, kemproh. Kalau ada di got-got banyak begitu, ambil. Mari kita kukup, lebok ke tong sampah. Mulut kita nggak perlu bicara dulu. Mari kita kerjakan hal-hal yang positif. Saya yakin mulut-mulut yang biasanya bekerja dulu, nanti akan terdiam dengan tindakan kita. Kesaksian bagi jemaat semua. Perjuangan kita berbagi ke sesama dari tahun 2017 sampai sekarang. Kaum pria waktu itu yang ikut gotong 5.000 telur. Sekarang jadi, Bapak Ibu coba searching, kegiatan bagi tumpeng di sekitar kita sekarang banyak banget. Dulu itu hanya terkenalnya di Jogja dan di Solo. Begitu Parangtritis, berikutnya di Gunung Merapi. Tapi sekarang di kampung-kampung, di tempat-tempat kecil, gunungan-gunungan berbagai macam cara itu sekarang dikerjakan menjadi suatu hal yang istimewa. Bu Santi dulu, lurah kita yang dulu. Pak, jadikan ini kegiatan yang rutin. Ketika saya membayangkan itu, waduh, jadi pengeluaran rutin dong. Ya kan? Karena saya sering dikomentari, kenapa uang segitu banyak dibagikan ke orang-orang. Tapi hari ini saya mulai melihat impact positif ini.
Dulu kita berpikir 2017, ada kita bagi ditolak orang. Siapa yang pernah ditolak waktu berbagi telur? Angkat tanganmu. Ya kan? Berikutnya saya berpikir gimana berbagi tanpa ditolak. Dan Tuhan beri cara, Tuhan beri hikmat, Tuhan kirim orang untuk memberi ide itu. Dan kita kerjakan. Enggak, kok 5 menit. Brrrr. Wah, sing jaga wis pesilat-pesilat tangguh, security, remuk. Iya kan? Meja bisa patah. Kenapa? Semangatnya mereka. Dan hari ini saya lihat. Hari ini ada berbagi telur juga di Car Free Day. Sampai dikeluarkannya bertahap kayak prasmanan. Karena kalau dikeluarkan sekali langsung ludes. Ini memang baru membutuhkan, kadang kita menyembelihkan. Ger telurnya dibagi, apa yo do gelem. Ternyata enggak. Mereka pada bersuka cita mencari itu. Apalagi Bapak Ibu, ketika kita berbagi sembako, berbagi berkat-berkat kepada orang lain. Jangan kau pikirkan nilainya itu bagimu mungkin enggak bermanfaat. Bagi kita ada yang merasa juga kebaliknya. Wah mbok uyung aku ki rekoso. Kita punya Tuhan Yesus yang siap memberkati hidup kita. Katakan amin. Gak usah kita berharap kepada orang yang menolong kita. Tapi mari kita berharap kepada Tuhan Yesus. Kalau saya bisa diberkati Tuhan, Ibu Gembala bisa diberkati Tuhan, pengurus-pengurus gereja bisa diberkati Tuhan. Kita semua jemaat GSI Immanuel Boyolali, pria integritas bisa diberkati Tuhan. Bisa diberkati Tuhan. Jadi kita nggak usah berharap pertolongan ke sana kemari. Tapi kita punya Tuhan yang dahsyat, yang siap memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Bukan posisi jabatanmu, tetapi menurut kekayaan dan kemuliaannya. Iman ini sangat penting. Kalau kita punya emas sekalipun. Dulu orang berpikir emas adalah investasi yang paling aman, setuju? Dulu, sekarang do diapusi. Gayanya investasi, beli emas, ora itu emasnya diarene dititipke ning perusahaan. Singkat cerita, mau dicairkan, blong. Investasi aman apanya? Sekarang, Bapak Ibu, nyimpan emasnya banyak-banyaknya. Jual, langsung diincar pajak. Gayanya tuku, jual, penghasilan. Logam mulia, dilacak sama pemerintah juga. Sesuatu yang aman, menghasilkan banyak. Sekarang kita semua menuju transparansi. Bapak Ibu pegawai golongan 2D, penghasilannya begitu. Kalau nanti golongan 2D, kok penghasilannya seakan-akan golongannya 4A, bahkan lebih, langsung, tit. Kayak ngopo ya kegiatannya? Korupsi, nyolong tanggane, atau apa? Transaksi berjalan, wood. Langsung, nenot, nama keluar, pajak sudah bayar belum mas? Luar biasa. Jadi kalau emas segala sesuatu ini untuk menghadapi tantangan, ada tantangan-tantangan baru. Tapi kalau faith, iman kita di dalam Tuhan kuat, apapun tantangan kita libas bersama Yesus dan kita memiliki kemenangan besar. Amin. Tantanganmu seperti apa? Rantai duit harian. Siapa yang masih punya tantangan untuk rantai duit harian? Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan cukupkan. Berdoalah dalam hatimu. Tuhan, kantongku kosong, penuhkan hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Ayo, siapa yang pernah mendoakan kantongnya masing-masing? Siapa yang pernah mendoakan buku tabungannya di dalam nama Tuhan Yesus? Nek ra tau mbok dongake, ra tau mbok iseni duite, mana ada bertambah duitnya. Doakan biar ada komitmen. Ada hal yang di dunia psikologis ini juga penting. Bapak Ibu pengen rumah. Gambar rumah yang kamu impikan, pasang ning ngarepmu. Kalau perlu tidur di atas, pasang di plafon. Rumah yang ku impikan seperti itu. Mau tidur, Tuhan dalam nama Tuhan Yesus rumah aku dapatkan. Apapun yang kau inginkan, tulis. Ibu Gembala pernah beri kesaksian. Adik saya itu belum ada gambaran untuk sampai S2. Ditulis terus tuh. Kapan hari ternyata saya menemukan catatan istri saya. Sudah punya cita-cita dari spesialis anak itu. Sudah sejak lama dia sudah tuliskan. Jadi, wah jawaban doa ya. Saya mikir juga begitu. Saya dulu dandani pitik dalam skala kecil, 1 ekor, 2 ekor di rumah.
Sekarang Tuhan percayakan yang lebih banyak. Dulu saya mikir cuma jadi guru, pertama kali ngajar, saya itu guru pratama. Wis, ngene ndrodok kemeringet. Ding, 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 ding. Materinya, bayangannya sudah dihafal semua di depan murid. Blank, hilang semua. Ada proses yang saya kerjakan. Hari ini Tuhan percayakan dalam berbagai forum, di berbagai tempat. Dan ke depan ada kepercayaan yang lebih yang akan dipercayakan ke saya. Nanti kalau sudah ada saya umumkan. Saya mau izin kepada ketua BPD dulu. Karena ini berhubungan dengan organisasi di luar. Saya ada di dalam BPD, saya ada di gereja, ada ibu gembala sidang. Saya punya istri. Kalau istri nanti sibuk lagi, nggak tahu kan. Jadi ada hal-hal, proses by proses, mari kita hadapi. Tapi kalau kuncimu kamu tahu dekat dengan Tuhan Yesus, masalah apapun kita bisa selesaikan. Ketika saya waktu kecil, diperhadapkan begini, tolong buat pedang-pedangan dari bambu. Saya yang mikir mumet, ngetok pring petung. Gambaran saya kan pring itu bambu petung ya. Karena yang di dekat saya itu pring petung, di situ tuh aduh gede-gede banget. Cah cilik ngetok pring dadi pedang. Ini carane piye? Ternyata bapak saya sederhana. Sampah-sampah pring gorok-gorok, grek-grek dadi pedang. Itu pikiran saya di waktu kecil bodoh banget seperti itu rasa-rasanya. Belum sempat belajar. Ketika saya hari ini menghadapi masalah yang sama, pegawai saya butuh pacul. Lah wong yang dedet langsung masak di toko, pacul dadekke kapan kirim ke kandang, selesai. Kan pikirannya begitu sekarang. Ketika kita berhubungan dengan imanmu di dalam Tuhan sama, masalahmu menghadapi uang 1 juta, masalahmu menghadapi uang 2 juta, masalahmu menghadapi 100 juta, nikmati proses hari ini dan Tuhan akan izinkan perkara-perkara yang lebih besar. Amin. Jadi kalau dipercaya hal yang kecil, engkau menghadapi suamimu yang suka marah, tidak sabar. Engkau istri-istri tidak mau memberikan yang terbaik untuk suamimu. Suami-suami tidak mau memperhatikan istri dengan baik. Kalau hal-hal yang kecil enggak kau kerjakan, jangan berharap hal-hal yang besar terjadi dalam hidupmu. Oke? Mau diperhatikan lebih sama istri, sama suaminya? Berikan sesuatu sentuhan-sentuhan yang kecil. Tadi nggak tahu kenapa ya, saya sedang di jalan santai, mah, saya cium istri saya, kurang bah, kalau nyium harus berapa menit? Oh 6 detik, kurang bah, 6 detik minimal. Buat kaum pria nih, katanya istri saya nanti tolong ditinjau lebih lagi, kata istri saya sebagai dokter bilang, 6 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mah selandower saya bilang. Iya kan? Saya bilang, gitu. Kenapa? Ada hormon yang dihasilkan di dalam tubuh wanita. Akan menghasilkan. Singkat cerita apa hasilnya hari ini? Dia mendampingi saya tadi di Car Free Day, jalan-jalan jauh. Biasanya malas. Dan saya bukan karena itu, tapi oh iya ya, istimewa impactnya. Jadi ciuman 6 detik di pagi hari. Memberi semangat istrimu untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Mau? Jangan malu-malu. Saya diceritain yang tua-tua itu, kalau tua jak gandengan malah dikipatke, betul? Sing semakin sepuh, ora sang ngono to, isin, wis mbah-mbah untuk gandengan. Siapa yang isin-isin? Mari kita pererat kasih kita dalam Tuhan. Bukan cuma hubungan kita dengan Tuhan, gambaran terdekatmu itu orang yang ada di sekitarmu. Kalau sama istri aja mau mengasihi susah, gimana mengasihi Tuhan yang kelihatan? Mau mengasihi istrimu? Hai kaum pria, mau mengasihi istrimu? Hai kaum pria, mau mengasihi istrimu? Bahasa yang digunakan untuk mengasihi istrimu adalah agape. Apa itu agape? Siap berkorban sampai mati di kayu salib, seperti Yesus mati di kayu salib. Kaum pria siap mengasihi istrimu? Belum meleret. Ya kan? Kaum pria siap mengasihi istrimu? Yang masih anak-anak siap mengasihi ibumu? Kita kaum pria mau menjadi teladan kasih agape yang sudah dicontohkan Yesus kepada kita dan harapannya buat setiap kaum pria dengan modal kasih kita kepada Tuhan.
kita akan berdiri kokoh seperti pohon yang sangat kuat. Next. Di Mazmur pasal 1, kita ingat kembali. Kalau pohon sudah begini, mau digoyang-goyang begini, gak bakalan roboh. Betul? Kalau kaum pria sudah kokoh seperti ini, mau digoyang-goyang dengan keadaan apapun, kalau imannya kuat, ada wanita cantik lewat, gak tergoda. Saya sudah punya istri, satu untuk selamanya. Amin kaum pria. Itu. Kalau kaum pria sudah kokoh, dipamerin dengan duit segebok untuk korupsi secara berjamaah, kita tetap menolak karena kita punya berkat yang sudah mengakar di dalam Tuhan Yesus. Amin. Apa lagi? Harta, wanita, tahta. Yeah. Ada orang yang digoda, tak naikkan pangkatmu, ganti KTP-mu, jadi. Ya kan? Pindah sih, rapopo. Kau nek pensiun kau bali meneh karepmu. Bujukannya siapa yang seperti itu? Kapan kita tahu? Jangan-jangan sebelum pensiun kita sudah mati, murtad di dalam Tuhan. Selesailah riwayat hidupmu. Tapi dimanapun kita ada. Kemarin saya sampaikan, ini saya sampaikan juga untuk semuanya. Saya mendapatkan berkat ini waktu kemarin ketemu dengan Ketua Departemen Kaum Muda Nasional. Perahu di sungai. Di sekitarnya banyak air, setuju ya? Kalau sungainya Asat jenenge dalan, bukan, dulu. Dalan-dalan daerah utara ini. Kali Asat bukan itu. Saya mau cerita yang lain, nanti dikira ngerasani. Ya, perahu sekitarnya air. Kalau kita nggak mengizinkan air itu masuk ke dalam perahu, perahu itu tidak akan pernah tenggelam dan bahkan bisa melencer kemana-mana dengan air itu, betul? Masalah juga ada terus di dalam hidupmu, di sekitarmu, di sekelilingmu, bahkan memberi tekanan. Perahu itu juga begitu, dikasih tekanan dari air itu, tapi dia terus bisa bertahan. Tapi kalau sedikit aja dibikin bocor tank, air masuk, tenggelamlah itu. Bapak Ibu juga begitu. Ada masalah datang di dalam hidupmu, gak apa-apa, no problemo. Aku punya Tuhan yang besar, amin. Kalau masalahmu sangat pelik, tiada yang mustahil bagimu. Apalagi kita mulai khawatir, jangan hendaknya kamu khawatir. Tapi serahkan, Tuhan masalahku hari ini datang di dalam nama Tuhan Yesus, selesai. Selesainya piye kan belum ngerti. Tapi Tuhan punya jalan keluar, amin. Perahu tadi, tahu cara nambal perahu pakai apa? Saya dulu mikirnya rumit, nanti bikin begini, dilem dan sebagainya. Mbah saya cuma ngambil lempung, duk. Weh sih, dipakai lagi. Lah kok nek bocor meneh piye, Mbah? Yes, ambil pluk. Kalau ada air masuk sedikit, langsung segera buang. Kita juga begitu. Masalah datang dalam hidupmu, selesaikan bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Gak usah ditunda, masalah kok dieman-eman. Jengkel karo bojone, timbung nganti sesasi. Buat apa? Kemarahanmu selesai sampai matahari tenggelam. Siapa yang bisa menghentikan matahari untuk tenggelam? Enggak bisa? Jangan marah jangan padam amarahmu sebelum matahari tenggelam gitu kan ya? Wah, engko marah berarti bar maghrib iki penake marah. Kan suwe 24 jam. Lah kau jere caranya begini. Enggak ya? Jadi kaum pria yang dahsyat. Kita mau seperti pohon yang berdiri kokoh dan menaungi istri, menaungi anak-anakmu, menaungi di mana engkau ada. Kita memberi keteduhan. Bahkan yang Tuhan inginkan, kita mau menghasilkan buah. Buah kasihmu, kelemah lembutanmu, sukacitamu, mari kita bagikan. Dan orang-orang yang ada di sekitarmu menikmati berkat yang daripada Tuhan. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita semua jemaat Tuhan siap dimurnikan apapun keadaan kita. Sadrah, Mesah, dan Abednego, meskipun tantangan itu harus membawa mereka ke dapur api yang menyala-nyala, tapi mereka terus bersama Tuhan. Dan akhirnya di dalam api yang menyala-nyala itu, mereka menikmati mujizat. Perahu tadi yang di atas air, mendapatkan tekanan dengan air yang begitu rupa, dia bisa berjalan terus. Begitu pula hidupmu. Ketika tantangan ada dalam hidupmu, tekanan itu datang di dalam hidupmu. Ingat, Tuhan yang akan mempertahankan kita. Iman kita terus kuat,
untuk kita menang bersama dengan Tuhan. Kalau gereja kita punya cita-cita 400 jiwa yang setia, 40 KKAA yang ada, pria integritas. Mari kita berpacu untuk menjadi pemimpin-pemimpin kelompok sel. Kita punya mata yang peka untuk melihat di mana KKA-KKA baru boleh dibentuk. Kita tidak mau bertahan hanya ada berpuas diri dengan apa yang ada. Tapi kita mau melakukan amanat agung. Semua bangsa dimenangkan bagi nama Tuhan. Fight first by fire. Jangan takut dengan apinya. Tapi mari kita terus berproses di dalam Tuhan. Sampai hidup kita dibilang, kamu hamba yang setia. Terima kasih ya Tuhan, kami terima firman-Mu. Kami siap mengerjakannya. Apapun pencobaan yang kami alami, Engkau menjamin kami kuat. Engkau menjamin jalan keluar ada di dalam kehidupan kami. Dan kami sebagai pria integritas, kami siap menang bersama dengan Tuhan. Hari ini saya mau berdoa secara khusus untuk pria-pria integritas di GSJA Immanuel Boyolali. Bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Semua pria-pria di GSJA ini, kecil, tua, muda. Semua pria-pria yang terhalang dengan hal itu, berdirilah. Dan wanita-wanita yang ada, angkat tanganmu berkati mereka. Perkatakan mulai sekarang 1 menit ke depan. Berkati suamimu, berkati kaum pria yang ada di tempat ini. Berkati, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Perkatakan dengan mulutmu, keluarkan kata-kata yang positif. Apa yang Tuhan gerakkan hari ini, doalah untuk kaum pria yang saat ini berdiri. Lihat kanan kirimu kaum pria siapa saja. Kalau Tuhan gerakkan, tumpangi tangan. Wanita-wanita yang dikasih Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama hari ini untuk kaum pria yang ada. Salah satu kaum wanita boleh maju ke depan mewakili berdoa untuk semua pria integritas yang ada di tempat ini. Satu kaum wanita. Siapapun yang digerakkan oleh Tuhan, saya nggak mau menunjuk. Siapapun itu, satu wanita terpuji berdoa untuk pria integritas. Tuhan gerakkan hatimu di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang digerakkan, maju. Tuhan yang akan pimpin doamu. Haleluya Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu. Kaum wanita yang digerakkan Tuhan, majulah. Kalau Tuhan gerakkan hidupmu, maju di sini berdoa untuk setiap kaum pria yang ada di tempat ini. Maku di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Engkau istri-istri boleh datangi suamimu, doakan mereka untuk keberhasilan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Ibu-ibu datangi anakmu, berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, datangi, doakan, berkati. Ada mujizat yang terjadi, pria integritas dahsyat terjadi di tempat ini. Yang hari ini engkau punya suami di rumah, di pekerjaan. Angkat tangan dengan imanmu di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah suamiku, Tuhan jamah anakku di dalam nama Tuhan Yesus. Oh haleluya. Di dalam mereka bisa menjadi pria integritas yang kokoh dengan dukungan kaum wanita yang ada di sekitarnya. Oh hidupku menggenapi firman. Inilah kaum pria integritas ya Tuhan, berdiri di hadapan-Mu dengan penolong-penolong mereka di sekitarnya, menumpangkan tangan di dalam nama Tuhan Yesus. Pria-pria integritas di GSJA Immanuel Boyolali boleh kuat di dalam nama Tuhan Yesus, boleh berdiri kokoh dengan iman mereka di dalam Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Mujizat-Mu yang besar terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Oh haleluya. Oh Yesus, izinkan setiap pria integritas mengalami terobosan baru. Sumber-sumber ekonomi Tuhan bukakan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka menjadi kaum pria integritas yang luar biasa, yang dahsyat di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan.
kebesaran-Mu. Sekarang kaum pria integritas, ambil aksimu. Berdoa untuk istrimu, berdoa untuk keluargamu. Jadilah imam kepala keluarga yang baik. Angkat tanganmu, berdoa bagi keluargamu, bagi istrimu, bagi anak-anakmu. Kaum pria integritas, berdoa bagi mereka. Kau yang tidak pernah berdoa buat orang tuamu, berdoa bagi istrimu, berdoa bagi anakmu. Hari ini berdoalah. Mulai hari ini dan seterusnya. Jadilah imam keluarga yang berharga di hadapan Tuhan. Membawa seluruh anggotamu setia kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Haleluya. Engkau hadir di tempat ini ya Tuhan. Engkau akan menilai setiap hati mereka ya Tuhan. Hati kaum pria yang saat ini terluka, Engkau balut di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Kaum pria integritas di Gereja Boyolali boleh menjadi kepala keluarga, imam yang dahsyat di masa kini, yang relevan untuk membawa istri anak-anak setia kepada Tuhan. Menjadi berkat bagi lingkungan, keluarga, tetangga, bahkan Indonesia, bahkan seluruh dunia boleh menikmati keselamatan di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Engkau yang dahsyat di dalam kehidupan kami. Engkau yang berkuasa atas kehidupan kami. Engkau yang memimpin kehidupan kami. Engkau yang akan membawa kami ke dalam seluruh kebenaran. Semua pria integritas Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Segala permasalahan Tuhan selesaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka mulai hari ini terbuka bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan bekerja melalui kehidupannya. Menjadi berkat bagi istri, orang tua, keluarga, sanak saudara, tetangga, kerabat. Semuanya diberkati melalui pria-pria integritas di GSM Boyolali. Terima kasih ya Tuhan. Kami terima kehadiran-Mu. Dan kami siap Engkau pimpin senantiasa. Untuk menjadi murni di hadapan Tuhan. Meteraikan firman-Mu di dalam hati kami masing-masing. Untuk kami semua siap dimurnikan dengan segala situasi yang ada di lingkungan kami. Kami mau jadi indah di hadapan Tuhan. Dan memperindah dunia ini sebagai garam dan terang dunia. Terang-Mu yang sudah sampai di dalam kehidupan kami akan kami bawa kepada semua orang. Sehingga terang-Mu boleh sampai dimanapun kami Tuhan tempatkan. Terima kasih ya Tuhan. Bila sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Sukacita-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami semua. Jemaat Tuhan yang hari ini belum hadir, mereka akan datang di lain kesempatan. Kaum pria yang belum bergabung di dalam ibadah kaum pria integritas. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah, dan kami percaya kegerakan kaum pria akan semakin dahsyat, semakin naik karena Tuhan. Berkati pengurus yang ada, ketua, sekretaris bendahara, seluruh tim support yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka boleh menjadi teladan yang baik. Mereka boleh membawa seluruh kaum pria integritas menang bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam keluarga mereka boleh membawa keluarganya untuk menikmati sukacita berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan keluarga kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami serahkan keluarga GSJM Boyolali ke dalam tangan kuasa-Mu. Semuanya di dalam kendali Tuhan, semuanya di dalam perlindungan Tuhan. Bila sebentar kami akan pulang, Tuhan sertai perjalanan kami. Bila kaum pria integritas menyediakan makanan berkat, kami terima semuanya dengan penuh ucapan syukur. Berkat Tuhan mengalir atas semua pria integritas. Pria integritas diberkati Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Kami mau memuliakan dengan segenap harta kami untuk kemuliaan bagi nama Tuhan.
Kami tutup ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak terima kasih doa berkat oleh Ibu Gembala Sidang. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sebelum pulang mari kita benar-benar dengan tenang. Kami akan duduk diam sebentar sebelum kami masuk di dalam saat teduh. Mari kita akan berpusat dan berjanji kepada Tuhan. Kiranya kami tetap akan setia kepada Tuhan, terutama di hari ini bagi kaum pria. Kiranya benar-benar boleh diberkati Tuhan, dipakai oleh Tuhan, menjadi pelindung, menjadi berkat di dalam keluarga. Seperti firman Tuhan yang telah kami dengar. Kiranya benar-benar kaum pria menjadi itulah pohon yang kokoh, menjadi pelindung yang teduh di dalam keluarga, di dalam pergaulan, di dalam pekerjaan, bahkan dimanapun. Kiranya benar-benar terutama kaum pria di gereja ini menjadi berkat dimanapun kalian ada dan dipakai oleh Tuhan menjadi berkat sehingga banyak orang diberkati oleh Tuhan, baik itu keluargamu, baik itu tetanggamu, di tempat pekerjaanmu, bahkan dimanapun kalian ada Tuhan akan pakai sehingga nama Allah dipermuliakan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, yang ada di dalam persekutuan, yang ada di dalam peribadahan pagi hari ini, mari kita benar-benar kami akan menyerahkan hidup ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Angkatlah tanganmu, serahkan hidupmu sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan akan pakai bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan untuk menjadi berkat dimanapun Bapak Ibu Saudara ada. Sebab itu saat ini, pagi ini, terimalah berkat. Baik itu berkat kesehatan, baik itu berkat mata pencarianmu, berkat keluargamu, semuanya diberkati Tuhan. Keberhasilan itu ada di dalam keluargamu karena setia, karena taat kepada Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat, karunia kasih sayang daripada Allah Bapa, hidup damai sejahtera di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus dengan kuasanya akan memakai Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali nanti, bahkan selama-lamanya. Yang percaya dan mau diberkati dan diberkati, mari kita ucapkan bersama-sama amin. Baik, sebelum nanti Bapak Ibu Saudara sekalian menikmati berkat yang diberikan dari kaum pria di tempat ini, kita akan tunduk kepala sebentar, duduk diam tenang. Kita ada saat teduh dan baik, kita akan mulaikan dengan doa Bapa kami sebelum kita akan keluar dari rumah Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.